اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Jemaah sekalian, hadirin yang berbahagia, seperti biasa kita awali pengajian kita terlebih dahulu dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita malam hari ini adalah jalan kebahagiaan. Seperti dijelaskan sebelum ini bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan, tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Kesimpulannya, kebahagiaan iman itu adalah kunci dari kebahagiaan. Bagi orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya banyak sekali jalan untuk memperoleh ketenangan dan ketenteraman hati, sekaligus mendapatkan kebahagiaan hidup. Tentunya jalan ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi jalan-jalan, banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hati. Catatannya, jalannya itu adalah jalan yang lurus, Siratal mustaqim, jalan yang tidak berlawanan dengan syariat agama Islam. Kalau nak obat terlarang, narkoba dan sejenisnya, itu salah satu jalan juga untuk katanya untuk mendatangkan ketenangan, katanya ya, tayo tidak. Itu jalan itu jelas jalannya yang tidak diridhoi Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ali,
karramallahu wajhaha, Nabi menuturkan ada 4 jalan kebahagiaan yang apabila jalan ini kita lalui, ditempuh oleh seorang mukmin, insya-Allah ketenangan hati, ketenangan batin, ketenteraman jiwa itu akan diperoleh, akan diraih. Apa kata beliau? Arba'un min sa'adatil mar'i, 4 macam kebahagiaan manusia. Ya, 4 macam kebahagiaan manusia. Jadi kalau ada ini, kebahagiaan itu akan bisa kita raih. Antakuna zaujatuhu salihah. Pertama, mempunyai istri yang salihah. Ya, mempunyai istri yang salihah, artinya dapat pasangan hidup yang salihah, salihah. Wa auladuhu abraran. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang berbakti, punya anak, punya keturunan, tapi keturunannya berbakti, anaknya berbakti. Wa khulata'uhu salihina. Teman bergaulnya adalah yang baik-baik. Teman bergaul seseorang itu adalah orang yang baik, soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Yang keempat, mendapatkan rezeki di dalam negeri sendiri. Hadis riwayat Dailami. Nah, ini 4 macam ya. Satu tadi, istri yang salihah. Jadi kalau dapat istri yang salihah, itu bertanda dapat kebahagiaan hidup. Maka kalau mau mencari istri itu, cari istri yang soleh, salihah. Jangan mencari yang cantiknya be. Asal tak ada cantik, tak ada mau kita. Kalau cantik, tak ada solehah, tak bunuh juga, meninggal kepala awak. Ya, asyik berselingkuh. Jadi solehah, istri solehah itu intinya perempuan yang agamanya kuat, baru bisa dia mendapat salihah. Maka Nabi memesankan wanita itu dinikahi ada 3 faktornya: cantiknya, kayonya, keturunannya, nasabnya. Tapi Nabi di ujung mengingatkan par bizatiddin, cari yang kuat agamanya. Itu. Jadi kriteria pertama tadi cantik, keturunannya jelas, anak siapa, apa lahir dari selebatan pisang, ayahnya siapa, maknya siapa, keturunannya dari mana, itu jelas. Ya, asal cantik bela upo itu keturunan selebatan pisang. Remang-remang artinya. Itu kayonya boleh,
Tapi prioritas utamanya yang agamanya kuat itu. Kalau agamanya dah kuat, dah bakal itu perempuan tu soleha berselingkuh tiap malam. Hidung apa? Hidung belang. Boleh tengok jantan kayu gagah. Itu dah tu. Kedua, punya anak keturunan yang baik-baik, yang berbakti, taat kepada orang tua. Tenang juga pikiran orang tuanya punya anak. 6 punya anak hafizo galau. Tak pikiran tu tenang. 6 punya anak sekok pemabuk, sekok penjudi, sekok preman pula. Pokok yang keenam itu yang mata-mataan bila. Mana nak tenang orang tua? Itu bahasa kampungnya apa? Beluan berat. Jadi kalau 6 atau 6, 2, 1, 2 itu terserah berapa dikaruniai Tuhan, tapi dia itu anak yang berbakti, sejuk pikiran orang tua. Itulah namanya qurrata ayun. Mantap. Asal nengok dia tu senang, sejuk pikiran, tenang hati. Yang ketiga, khulata'uhu salihina. Teman bergaul, punya teman bergaul yang baik-baik, orang yang taat beragama, kita gauli, buat kawan. Itu bisa mendatangkan ketenangan batin juga. Berkawan dengan preman, bentar-bentar cari polisi, umar kan kepung, mana tak tenang pikiran. Yang keempat, mendapatkan rezeki di dalam negeri sendiri. Itu tenang juga. Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Kita rincilah penjelasan yang 4 itu. Istri yang soleha. Mana tu potret istri soleha itu? Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Itu menjelaskan potret, gambaran, ciri khas istri yang soleha. Surat An-Nisa ayat 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleh ialah yang taat kepada Allah, qanitat, taat kepada Allah, hafizatun lil ghaibi, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Itu ya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Itu potretnya ya. Jadi pertama, taat istrinya tu, salat rajin, puasa rajin, dengan suami hormat. Kalau istri itu dengan suami itu padiklah dia dari suami, main tunjuk-tunjuk dengan tangan kiri be suami itu, itu kenyok potret istri yang soleha. Aduh itu istri itu, sehingga suaminya takut istri. Nah, suami takut istri, laki takut dengan
bini banyak tu, nak nasihatnya dak berani. Bini bertingkah dak keruan-keruan di luar jalur. Suami nengok bela, ditegar melawan. Jadi kalau punya isteri melawan, itu bukan isteri salihah, walaupun tampangnya cantik, wajahnya cantik, hidung mancung, alis lebat, apa lagi? Adulah kalau dia cuma laku macam setan. Itu bertentangan penampilan lahir dengan perilaku itu tidak soleha. Jadi kalau dapat isteri itu cantik, perilakunya lah cantik pula, itu beruntung. Agamunya taat, solatnya taat, dengan suami hormat, ya. Kau dengan suami berkau-kau bela. Awal bulan suami balik, bersambutlah, senyum. Pertengah bulan ke ujung, mula lah mengongut. Apa lauk itu sehari kau tengoklah di dapur tu. Lapar kau, perut abang kau balik dia kerja, cedoklah lewek sana tu. Nah, kenapa lah ujung bulan? Kalau pangkal bulan, wah bersambut pintu di pintu tu, dengan penampilan yang aduhai juga. Aduh ya Arab itu, gaji itu nak dikeruk sikau duit tu kalau itu jadi isteri salihah itu, ya. Jadi apa tadi, qanitat, taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin ngaji, di mana ada majlis taklim datang terus. Dengan suami congkak, itu dah ada taat juga. Berlarangan Tuhan durhaka dengan suami. Apalagi tingkat pendidikannya berbeza jauh. Isteri sudah S3, profesor pula. Suami tamat SD, tak tamat pula SD itu, tak punya ijazah. Nakal, telah 5 keluar. Nah, bertambah parah. Itu artinya huda itu hafizatun lil ghaibi. Ketika suami tidak ada di rumah, ketika suami bepergian, dia bisa menjaga diri, memelihara diri. Jika kesempatan suami pergi, apalagi suami luar daerah pula, penataran 5 bulan, aduh, cowok datang ke rumah, itu kenyok tu, kenyok perempuan yang soleha. Memelihara diri maksudnya tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Tidak berlaku curang, selalu memelihara rahasia dan harta suami. Ikut di luar pengetahuan suami, kontrak kredit terus, ambil itu, beli itu, suami tak tahu. Itu dah mangai, ya, boeng tu. Allah telah memelihara mereka, maksudnya Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Itu Allah perintahkan kepada suami, hendaklah mempergauli istrinya dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Kalau nikah, akad nikah tu kan ada tu, ya, apa nama tu? Taklik, sirat taklik nikah, ya. Itu muasyarah bil ma'ruf.
mempergauli istri dengan baik. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kriteria wanita salihah itu dengan menyebutkan hadis Nabi dari Abu Hurairah riwayat Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan hadis ini, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri, idza nazarat ilaiha syaratka, ialah perempuan atau istri yang jika kamu memandangnya maka ia menyenangkan hatimu. Nah, kalau kita nengoknya suami itu melihat istri itu menyenangkan, senyum, kalau cemberut macam singo nak nyerang apa musuhnya tu, ada itu ya, dengan senyum, wajahnya simpati. Pokoknya kapan nengoknya wajahnya itu senang hati, suka hati itu, gembira. Walaupun lapar pun tak terasa lapar tu. Nengok wajah isteri kita yang menawan kita, menawan hati kita. Itu cemberut, macam cukur getah tergantung. Masam ceking muka tu. Entah apa dimarahnya, tak tahulah. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau menyuruhnya, dia patuh. Itu ya. Jadi suami menyuruh, isteri patuh. Pergi, pergi. Tak pergi, tak ada pergi. Ada tu isteri, bang saya pergi situ. Apa jawab suami? Pergilah, tak ada aku izin kau pergi juga. Kata, itu tak itu tak ada tipe perempuan salihah juga. Pergilah, lantaklah, kata laki. Tak aku izin kau pergi, kau ngotot juga pergi, biar aku izinkan, tapi izinnya tidak ikhlas. Itu. Jadi minta izin pamit itu simbolis we. Ada tak pakai lagi minta izin. Berangkat akhir bulan Desember, berangkat Jakarta. Ngapo? Rekreasi. Suami bersumpah lalu beritahu. Apa kata suaminya? Mana mak kau tadi pergi? Sibuk dah tu. Belanja di berangkat sebagian. Maka mana? Jakarta, pelesiran. Di Pololo ini bela suaminya. Itu manggai juga. Wa iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Jadi kalau yang pertama tadi memandangnya, senang hati suaminya. Kedua, kalau suaminya menyuruh dia patuh, ya. Kalau diizinkan pergi. Tak diizin tu naklah. Macam itu. Yang ketiga, jika kamu tidak ada di hadapannya, artinya berpergian dengan sesuatu keperluan, maka dia dapat menjaga diri dan harta milikmu. Tiga macam ini, ya. Hadis dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Jadi dengan kata lain, berdasarkan hadis ini, ciri perempuan istri yang salihah itu tiga macam ini: muka manis,
patuh dan setia, menjaga amanah suami. Ya, 3 ya dari hadis itu tadi. Pertama apa? Bermuka manis. 2, patuh dan setia. 3, menjaga amanah. Jadi kepercayaan suaminya. Ada lagi yang mengatakan perempuan-perempuan solehah itu ialah seorang istri yang setia dan bersikap manis di hadapan suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dia tetap menjaga nama baik suaminya, memelihara hak miliknya dan sifat-sifat baik lainnya yang diperintahkan Allah. Jadi bukan istri soleha itu istri yang bermental suami beruang dia sayang, suami tidak beruang dia tending, ya. Atau jika abang beruang adik sayang, bila abang tidak beruang adik berang. Berang tu marah, ya, marah manyang. Jadi kalau abang punya duit, adik sayang. Ketika abang tak punya duit, itu adik berang. Itu kenyuk mentalnya istri soleha. Nah, jadi sudah dijelaskan begitu gambaran seorang perempuan soleha sebagai istri. Nah, sang suami yang punya istri seperti itu merasa bahagia dia, tenang hatinya dapat bini macam itu, ya, sehingga keberadaannya di samping istri betul-betul menyenangkan hati dia. Hidup rumah tangga harmonis, rukun, dan dalam suasana mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah dan rahmah, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Orang kini kan singkatnya samawa. Apa pula disingkat? Semoga samawa. Apa semoga samawa? Itu sambung dengan astaga tu. Kalau nak doa orang elok-elok lah. Semoga hidup kamu berumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ikut tak? Selamat WA ke kawan nak pengantin. Semoga samawa. Apa nama samawa? Jadi samawat tamat tak ni samawat langit, maknanya samawat, ya, 7 lapis langit. Elok-elok lah, jangan dipotong-potong kompas, jangan disingkat. Kita kau hobi bersingkat-singkat. Assalamualaikum wiwi. Assalamualaikum wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Doyan nyingkat-nyingkat. Kalau orang Arab dia tukang nyingkat tu. Kita kalau yang pakai singkat. Ya. Itu tadi samawa. Saya mula bingung, apa samawa? Rupanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tak ada nak dia disingkat-singkat, dipotong-potong tu. Tak dikabuli Tuhan, doa awak, dipotong-potong.
Kaki ni dikabulkan Tuhan lah, potong-potongan pula. Tak ada sempurna. Sudah, yang kedua. Kita lanjut lagi ya. Jadi itulah, punya isteri yang soleha itu insya-Allah suami itu merasa bahagia. Anak-anak yang berbakti, dulu sudah kita jelaskan, anak banyak, punya anak itu tak menjamin juga bahagia hidup. Tapi kalau punya anak yang berbakti, anak yang taat, nah, waladun soleh, anak yang soleh, nah itu dia masuk kriteria orang yang jalan bahagia. Keberadaan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, atau disebut juga dalam hadis tadi itu apa? Anak yang atau disebut juga anak yang soleh, atau dalam hadis tadi disebut auladuhu abror, merupakan salah satu jalan memperoleh kebahagiaan bagi orang tuanya, senang hati. Itulah yang dalam Al-Quran diistilahkan dengan qurrata ayun, cahaya mata. Maka itu kita sebagai orang tua ya, nah, atau sebagai calon orang tua, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas, mohonlah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyenang hati, sebagai cahaya mata kami. Al-Furqan ayat 74 ya. Baca terus itu doa itu habis sembahyang 5 waktu. InsyaAllah Tuhan berikan kita, Tuhan perbaiki anak-anak kita, perilaku akhlak anak kita menjadi anak yang soleh, yang menyenangkan hati kita. Kau berdoa tidak pernah, ayah tak pernah berdoa, sembahyang tidak. Apa nak berdoa lagi? Ada tu rajin sembahyang, berdoa malas. Salam kanan, salam kiri, tegaklah, tak ke mana-mana nak pergi mikirkan urusan dunia. Doa dulu. Tapi sembahyang tu istighfar dulu. Sebab saat habis salat itu adalah saat ijabah. Jangan pula lah salam kanan, salam kiri, tegak kabur. Macam tak putus dengan Tuhan. Masa awak lah paling gayo, masa awak lah paling hebat. Aduh pula kata kan, untuk apa kita berdoa pula? Kan takdir kita lah dicatat Tuhan. Rezeki sudah, umur sudah, bahagia tak ada bahagia sudah dicatat. Jadi untuk apa berdoa? Tuhan tahulah. Aduh pula pengajian macam tu, jangan didengar pengajian macam tu. Doa itu perintah Tuhan. Udu'uni astajib laku. Doa itu ibadat. Jadi terlepas dari doa kita kabul tak kabul, itu kita sudah ibadat. Kedua, kalau kita selalu berdoa itu, banyak berdoa, itu menunjukkan kita di hadapan Allah bahawa kita itu adalah makhluk yang paling lemah, makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Kalau tak ada berdoa itu hebat. Itu tak perlu lagi dengan Tuhan. Nah itu Allah itu semakin banyak kita berdoa, semakin kerap kita meminta, Allah lebih suka. Tapi kalau manusia jangan kerap amat minta. Sekali dibagi, 2 kali dibagi, datang ketiga lagi berfikir dia. Tengok kita toyok-hoyok di depan, datang lagi tu manusia itu. Adol yang pinta itu, tu manusia.
Maka jangan kerap aman kalau minta dengan manusia. Sekali minta sumbangan sudahlah, yang kedua yang lagi. Ya. Syukurlah kalau yang didatang itu orang yang tahu, yang rajin berimpak. Kalau dasar pelit, saya sudah datang ke rumah seseorang, dibagilah duit, cuma ada bahasa, ada kalimat yang hati kita kurang anu. Apa kata dia sebelum dia bagi duit? Apa ada? Kau minta sumbangan untuk masjid tu lah kau. Duit payah kau mencari gitu. Ambil lah kau. Elok dah dibagi daripada dibagi. Tidak lah sebut duit payah kau mencari duit gini tu sering ikut. Dibagi juga. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, kalau kita jarang minta, bertambah marah dia dengan kita. Jangan kita berfikir, kerap aja minta dengan Tuhan tu. Bosan, tak ada bosan Tuhan. Paling suka senang dia dengan kita kalau kita banyak minta, banyak ngadu. Artinya kita berhajat dengan Allah tu. Mana tu Tuhan kata serit rezeki ni tu kerap ambil minta, dah. Beda manusia dengan Tuhan. Beda manusia, makhluk dengan Khalik. Kalau makhluk tu minta sekali dan kerap. Masalah anak adalah masalah hari ini sekaligus hari esok, yang tentu akan menjadi generasi-generasi penerus dan penyambung keturunan. Itu masalah anak, ya. Jadi anak itu bukan masalahnya hari ini, cuma hari ini tok, tapi dia tu ada nanti hari besoknya itu. Dia akan menjadi generasi penerus, penyambung keturunan. Nah, kalau didikannya baik, menjadi anak yang soleh, insya Allah nanti ke depannya menjadi generasi penerus yang soleh. Kalau didiknya tidak ada benar, ya lagi jadi generasi penerus yang tidak ada benar pula. Itu jadi pemimpin pula, jadi pejabat. Didiknya tidak ada benar, jadi pejabat lah tidak ada benar pula. Itu. Jadi kita, setiap orang tua itu tentunya menginginkan berusaha secara optimal, usaha doa untuk menjadikan anak kita itu menjadi anak yang berbakti. Tak bisa menjadikan kita punya anak supaya anak kita soleh, soleha, berbakti, tapi tanpa usaha. Ngaji lah kau situ. Apa kata anak, ya saya nak ngaji Langgar tu ada pengajian ngaji Quran, pergilah. Tak ada sebagi tak ngaji lagi anak, dah tanya dah ngapa dah ngaji lu. Pokoknya ngaji kau ngaji tak. Itu dah tak dia macam tu. Tak bisa menciptakan anak yang soleh. Dididik. Sudah dididik, ikhtiar optimal. Kita tak bisa mendidik, mengajarnya. Mendidik bisa, mengajar tak bisa kerana kita kurang juga modal ilmu, titip orang lain. Dididik anak tu mulai dari kecil supaya anak itu anak yang berbakti kepada kita, kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama. Pergi sembahyang Jumaat, ajak anak memang Jumaat, bagi duit, kaki lu tu masuk kotak tu, tiap Jumaat tu bawa. Ikut dah pernah mak duit masuk kotak tu. Kalau ya, jadi masuk kotak. Ayah tu lain pula. Jadi anak tu terbiasa impak ke masjid. Malah dia kalau dah biasa besok tu pergi, diingat, ya duit mana ya? Walaupun duit tu dah raya, tapi sudah tertanam dari kecil rasa suka berimpak kepada masjid, rumahnya Allah. Kau bawa anak ke masjid, jangankan nak masuk duit ke dalam kotak,
anak bila diajak ke masjid, siang tu datang ke masjid, sembahyang di luar, di teras terus. Ada tu anak tiap kali sembahyang Jumaat, solat tak pernah di dalam masjid, di teras pula, di sami tu ya. Kenapa lambat datang? Kadang tu saya lihat dalam tu masih lapang, dia masih juga solatnya di teras tu dengan anak kecil, anak sudah usia SD juga. Itu dia ada benar juga tu. Ada tu saya lihat. Masjid mana tu saya sebut. Ada, jadi bukan karangan saya ada. Mengucap saja la ilaha illallah. Kalau sekali-kali dalam lah penuh, di luar tu ada tempat, di teras tak apa-apa, dalam lah penuh dapat masih bisa masuk. Datang bukan dari awal. Kadang datang awal juga, dikit masih di luar juga. Dah dapat catat malaikat absen. Malaikat tu absen di pintu-pintu masjid tu. Datang solihin catat, datang sianul catat. Begitu khatib sudah naik mimbar, tutup buku absen, malaikat ngelilingi mimbar nak dengar khutbah. Jadi kalau nak datang di absen malaikat tu cepat sebelum khatib naik mimbar tu datanglah ke masjid. Ikut datang korko mati solah, Bilal korko mati solah, baru awak ke masjid. Mana lagi dalam absen dia ketik. Coba fardu Jumatnya terbayarlah ya, lepaslah. Cuma dalam absen ketik. Tak cari absen ada, namun ada ketik itu malaikat. Kau datang lambat terus. Apa lagi nak ngejar pahala? Seperti orang berkurban seekor unta, datangnya sudah korko mati solah. Nabi Zakaria alaihi salam misalnya ya, berdoa kepada Allah, hai Tuhanku, berilah aku dari sisimu anak cucu yang baik. Nabi sering berdoa. Dalam surat Ali Imran ayat 38 itu ya, wahai Tuhanku, berilah aku dari sisimu anak cucu yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian kepada Allah berdoa, hai Tuhanku, berilah aku seorang anak yang tergolong orang-orang yang soleh. As-Saffat ayat 100. Nabi berdoa, awak tak nak berdoa. Itu beda kita dengan Nabi. Jadi kalau Nabi Zakaria tadi, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah ya, Ali Imran ayat 38. Kalau Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Dapat anak laki-laki namanya solihin. Itu jadi kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku seorang anak yang tergolong orang-orang yang soleh, minas solihin. Pas lahir laki-laki, jangan lupa lagi langsung lah namanya. Siapa nama anak kau? Solihin, Ahmad Solihin atau Muhammad Solihin. Lahir yang kedua laki-laki juga, nama juga Solihin. Yang pertama tadi Ahmad, yang kedua Muhammad. Itu lah. Jadi itu Nabi Rasul lagi kan berdoa. Kita lebihlah dari itu lagi. Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Hai Tuhanku, berilah aku dari sisimu anak cucu yang baik-baik.
Nabi Ibrahim juga, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berilah aku seorang anak yang tergolong orang-orang yang soleh. Tergolong orang-orang yang soleh. Tidak mesti dinamakan solehin. Cuma kita harapkan kelahiran anak kita nanti ke depannya, anak kita hadir di dunia ini, perilakunya, akhlaknya adalah seperti orang-orang yang soleh. Itu ya. Maka itu dalam sebuah hadis dikatakan, iza mata ibnu Adam, apabila anak Adam, manusia ini mati, meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Jadi dia tidak bisa beramal, tidak bisa membuat pahala lagi. Dah mati. Nak ngaji macam mana lagi? Dah mati. Nak hadir majlis salim dah bisa lagi, baca Quran dah bisa lagi. Ada yang sudah mati tapi pahalanya tetap ngalir, tetap dapat. Apa? Illa min salasin, 3 macam. Melainkan tiga macam. Kita sudah meninggal, kita sudah mati, kita sudah masuk kubur, tapi kita dapat perolehan pahala terus. Kucuran pahala istilahnya tu ya. Kalau hidup dunia ni apa? Kucuran dana. Illa min salasin, 3 ini. Apa? Sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir. Sedekah itu ada 2 macam. Satu, sedekah yang pahalanya sekali itulah dapatnya. Macam kita beri orang minum ni, ngasih orang roti, kuih dan sebagainya, itu sekali lewat itu pahalanya tu. Sudah dimakan, sudah tak ada lagi pahalanya ngulang lagi kan. Tapi ada lagi pahalanya tu yang berkesinambungan. Nah, itulah dia tadi, sedekatin jariyah. Kita beli karpet masjid, selagi karpet itu digunakan untuk orang solat, ibadat, kita sudah mati, hancur badan kita dalam tanah itu, pahala dapat terus. Kita beli mushaf Al-Quran, kita beli, taruh di masjid, minimal lagi tiap Ramadan baru dibuka kawan, habis Ramadan selesai masuk lemari lagi. Dapat juga kita pahala banyak. Nyumbang masjid, nyumbang langgar, nyumbang pondok pesantren, punya tanah sekian hektar, wakafkan, bangun pesantren, wah Masya Allah, tak berapa keturunan itu. Selagi pesantren itu ada, kegiatan belajar mengajarnya ada, kita lah hancur lulu dalam tanah, terus dapat. Ikut dah pelit. Sekilannya jangan cucuil tanah aku tu, untuk jalan setapak. Jangan ada yang ambil. Ada lagi lah diwakafkan orang tua, dibatal pula oleh anaknya. Macam-macam. Bangun masjid, bangun langgar, orang tua dah wakaf, lah jelas. Saya tahu anak jadi ungkit, ambil lah. Kalau saya pergi masjid, ungkit lah langgar, hubur lah, tanggung lah kau dosa. Lalu jual tanah, bangunnya ruko. Tiap malam kebak-kebuk dalam tu, kebak-kebuk orang tak ketik, semua bunyi orang kami tu, berhamuk-hamuk dalam, rupa jin ngamuk dalam tu. Jangan cuba-cuba wakaf orang tua dibatal-batal ni. Marilah kita semasa hidup ini wakaf, ya. Tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Rajinlah kita berwakaf.
Wakaf itu memberikan sesuatu yang pemanfaatannya lama. Kalau bagi minum kau dia kena wakaf, letakkan 3 dus air minum mineral itu apa tu, wakaf kelanggar tu kena wakaf tu 2 hari selesai. Itu sedekah namanya, ya, bukan sedekatun jariah. Beruntung orang tua kita dulu bikin langgar atau tanah bagi kenyo, bangunlah masjid di atas itu. Masya Allah. Lah mati ke lagi, baru nak berfikir nak wakaf apa lagi? Sedekatin jariyah. Apa lagi yang kedua? Ilmin yang yuntafa'u bihi, ilmu yang kita berikan kepada orang lain mendatangkan manfaat bagi kita. Ajar, nyebarkan ilmu, itu termasuk amal jariah, termasuk pahala ngalir juga. Yang susah kau buat dosa jariah, dosa ngalir terus. Itu hokam pengajian, buat videonya, disebar ke mana-mana, didengar orang, disimak orang, itu yang buat itu dapat pahala mengalir juga. Dia tak ngajarkannya, tapi dia buat menyebarkannya lewat video, lewat YouTube, insya-Allah dengan niat yang ikhlas, insya-Allah selagi itu ditayang terus di media sosial, insya-Allah itu jadi amal kita, dapat pahala. Sebalik itu namanya pahala jariah. Ada lagi namanya dosa jariah. Buatlah video, buatlah TikTok yang tak kawan-kawan ditonton orang banyak, itu dosa yang buat itu. Kedua, dosa yang nampil dalam tu, berciuman laki bini, buat TikTok, orang nengok laki bini dapat dosa, yang buat video tu dosa juga. Sama-sama kerja sama CS buat dosa. Jangan CS kerja sama buat dosa, kerja sama lah untuk buat pahala. Jadi buat, jangan sampai kita buat dosa jariah. Selalulah berbuat pahala yang mengalir itu. Ya. Apalagi yang ketiganya, sedekatin jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh, anak yang soleh, kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Punya anak yang soleh itu rajin, orang tua mendoa orang tua habis solat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maknya masih hidup, ayahnya masih hidup, terus ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua mak ayahku. Lah ninggal keduanya, doanya juga. Itulah anak soleh. Beruntung tak? Beruntung. Kalau ninggalkan anak salah, tak pernah dia doa. Jangankan dia mau berdoa dengan gitu semayang tidak. Itu penting. 3 yang macam sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ajar sana, ini nyebar lagi. Kemudian anak yang soleh. Jadi penting kita memiliki anak yang soleh, walaupun namanya tidak soleh, tidak mesti tak namanya soleh. Jadi solehnya di situ adalah perilaku, akhlak, perbuatannya, sepak terjangnya soleh. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, saya kira cukup 2 macam dulu, ya. Apa tadi, jalan bahagia itu masih ada 2 lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan di minggu yang akan datang, yaitu apa lagi, pergaulannya dengan orang-orang yang baik-baik, teman bergaul yang baik. Keempat, mendapat rezeki di negeri sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita nanti diberi panjang umur, sehat badan kita, tidak ada halangan apa-apa. Kita lanjutkan ini yang ketiga dan keempat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini
bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.